Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Samapetihua, SPD, nomor UKG 2016 99699 426, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang kedua. Inilah LK3.1 best practice saya. Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi SMP Negeri 1 Huamual, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia, materi teks puisi rakyat pada peserta didik kelas 7 dan teks eksplanasi pada peserta didik kelas 8. Penulis Siti Samapetihua, SPD. Tanggal penulisan best practice pada Selasa 17 Januari 2023. Pelaksanaan PPL Aksi 1 pada Kamis 8 Desember 2022. Pelaksanaan PPL Aksi 2 pada Kamis 5 Januari 2023. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah berdasarkan hasil identifikasi masalah yang saya temukan selama melaksanakan pembelajaran, ditemukan bahwa kegiatan pembelajaran yang berlangsung belum maksimal. Kemampuan peserta didik belum dirangsang dengan baik, sehingga hasil belajar peserta didik masih rendah. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan eksplorasi untuk menilik lebih dalam penyebab masalah. Dari kegiatan tersebut, diketahui yang melatar belakangi rendahnya hasil belajar peserta didik antara lain: A. Guru belum mempersiapkan diri dengan maksimal sebelum memulai kelas, misalnya menyiapkan bahan ajar maupun media yang relevan dengan materi yang diajarkan. B. Kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher-centered, di mana guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional seperti ceramah, sehingga peserta didik cenderung pasif. C. Guru belum mampu merangsang kreativitas peserta didik. D. Rendahnya motivasi belajar peserta didik. Dan E. Sarana prasarana yang terbatas sehingga pembelajaran hanya terfokus pada buku teks, belum memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Permasalahan tersebutlah yang melatar belakangi kemampuan peserta didik rendah dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang berakibat pada rendahnya hasil belajar peserta didik, terutama dalam materi puisi rakyat dan teks eksplanasi. Praktik ini penting untuk dibagikan karena menurut saya hampir sebagian besar guru, terutama guru bahasa Indonesia, mengalami masalah yang sama. Sehingga besar harapan saya, best practice yang saya bagikan ini dapat menjawab dan menjadi solusi atas masalah yang dihadapi, bukan saja oleh guru bahasa Indonesia, terutama dalam pemanfaatan model inovatif dalam pembelajaran serta memanfaatkan TIK atau TIPEK. Selain itu, saya sadar bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga dengan dibagikannya, saya berharap akan mendapat saran atau masukan yang membangun guna memperbaiki best practice ini. Dalam hal ini, saya berperan sebagai guru, di mana mengalami permasalahan krusial dalam proses belajar mengajar, yaitu hasil belajar peserta didik yang rendah. 2. Mencari akar masalah dan solusi untuk menyelesaikan masalah. 3. Menyusun RPP. 4. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan mengaplikasikan solusi yakni penerapan model inovatif atau PBL serta memanfaatkan TIK atau TIPEK. 5. Melaksanakan evaluasi atau refleksi. Tantangan apa saja yang menjadi
Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan yaitu beberapa peserta didik kurang siap dalam menghadapi pembelajaran, terkesan tidak semangat, mengantuk saat proses pembelajaran berlangsung. B. Dalam kegiatan kelompok lebih cenderung didominasi oleh peserta didik yang mampu atau pintar, sehingga peserta didik yang lemah terlihat pasif. C. Guru terkadang tidak mengajar sesuai RPP. D. Guru hanya mengandalkan buku teks sebagai media informasi atau pelajaran. Dan E. Guru belum menyiapkan rencana evaluasi yang akan diberikan kepada peserta didik. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan aksi 1 dan 2 adalah dosen pembimbing Bapak Happy Leonardo Lipari, SPD, MPD, dan guru pamong Ibu Sunces Lumarian, SPD, serta rekan-rekan guru hebat Latuhalat A yang sungguh luar biasa dalam menyempurnakan RPP aksi 1 maupun 2. B. Kepala SMP Negeri 1 Huamual, Bapak Agustinus Kristofol Masihin, SPD, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan PPL aksi 1 dan 2 di sekolah ini. Juga dengan antusias mendorong memberikan masukan selama pelaksanaan PPL. C. Kepala SMP Negeri 9 Huamual, Ibu Linda Launuru, SPD, serta rekan-rekan Dewan Guru yang selalu mendorong memberi masukan selama penulis mengikuti PPG ini. D. Rekan guru Bahasa Indonesia Ibu Aisyah Samal dan Susila RP Kahulan yang sangat luar biasa memberikan masukan dalam kegiatan ini. E. Bapak Muhammad Syafaat Selan SPD dan Bapak Lokes Selan yang bertanggung jawab dalam sarana prasarana yang membantu menyediakan proyektor, genset, serta speaker untuk pelaksanaan PPL aksi 1 maupun 2. F. Rekan guru Jihan Hairani Kesuku SPD dan Ananda Yayan Kesuku yang membantu merekam pelaksanaan aksi 1 dan 2. G. Peserta didik kelas 7 ada yang menjadi subjek pelaksanaan PPL aksi 1, serta peserta didik 8A yang menjadi subjek pelaksanaan PPL aksi 2. H. Seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Hamual yang membantu dengan doa dorongan semangat selama pelaksanaan aksi di sekolah ini. Dan yang terakhir Hasan Koplale, suami penulis, sebagai teman diskusi, dan juga sebagai editor yang membantu mengedit video pembelajaran. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Yang pertama, berdasarkan tantangan yang dihadapi, maka langkah yang saya lakukan guna mengatasi tantangan tersebut yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan memilih model pembelajaran PBL, serta menerapkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan dalam PPL aksi 1 maupun 2. Dengan dalam dua materi berbeda di kelas yang berbeda yaitu kelas 7 dan 8 agar lebih maksimal dalam melihat peningkatan hasil belajar peserta didik dengan penerapan pendekatan, model, dan metode yang dipakai. B. Menyusun RPP yang dalam sintaksnya menerapkan model PBL sehingga pembelajaran lebih terfokus pada peserta didik sebagai subjek belajar. C. Menyusun bahan ajar dengan memanfaatkan Canva sehingga menarik minat peserta didik dengan fitur-fiturnya yang beragam. Selain itu juga memilih video pembelajaran yang menarik minat peserta didik. Misalnya dalam aksi 1 menyajikan lagu pantun Rasa Sayangnya dan aksi 2 video tsunami besar yang menerjang dunia. Kemudian video animasi proses terjadinya tsunami untuk materi teks eksplanasi. D. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK atau TIPEK sehingga nuansa pembelajaran berbeda yang dapat merangsang minat peserta didik. Menyiapkan LKPD yang akan dikerjakan peserta didik yang dituangkan dengan instruksi yang jelas dan menarik. Menyusun instrumen evaluasi yang dapat mencakup aspek kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. G. Menyiapkan ruang kelas yang kondusif dimulai dari peserta didik hingga sarana pembelajaran.
Membagi kelompok secara heterogen, kemudian membimbing pengerjaan sehingga semua peserta didik dilibatkan dalam proses diskusi kelompok. Strategi yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan model metode pembelajaran yaitu pendekatan saintifik, model problem based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Media, alat atau sumber pembelajaran, medianya yaitu PowerPoint atau dan Canva, video YouTube, dan sumber belajar yang dipakai. Untuk PPL Aksi 1, sumber belajarnya adalah video YouTube Lagu Rasa Sayangi, kemudian buku dari Kementerian Pendidikan, buku guru dan buku siswa. PPL Aksi 2, video pendek tsunami dari YouTube, kemudian video animasi proses terjadinya tsunami juga dari YouTube, dan buku Kementerian Pendidikan, buku siswa, dan buku guru. Proses pelaksanaan aksi sesuai yang tercantum dalam RPP sebagai berikut, dengan disertai gambar. Yang pertama dimulai dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Kedua, mengajukan pertanyaan pemantik atau persepsi. Yang ketiga, memaparkan KD, IPK, tujuan pembelajaran, dan memotivasi peserta didik. Yang keempat, orientasi. Yang kelima, membentuk kelompok. 6, membimbing penyelidikan kelompok. 7, menyajikan hasil atau presentasi kelompok. 8, melakukan evaluasi. 9, memberikan tugas dan menyimpulkan. 10, doa dan salam penutup. Pihak yang terlibat dalam PPL Aksi 1, pihak yang terlibat adalah peserta didik kelas 7A dan Ibu Jihan Maharani Kaisupi sebagai kameramen. Pada PPL Aksi 2, peserta didik kelas 8A dan Ananda Yayan Kaisuku selaku kameramen. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini antara lain RPP Puisi Rakyat untuk PPL Aksi 1 kelas 7 dan RPP Teks Eksplanasi untuk PPL Aksi 2 kelas 8. Laptop, speaker, dan proyektor. Refleksi hasil dan dampak. Berdasarkan pelaksanaan Aksi 1 di kelas 7 dan Aksi 2 di kelas 8, maka dapat dilihat dampak dari penerapan model PBL dengan memanfaatkan media TIK atau TIPEK dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Dengan adanya penayangan video pembelajaran, peserta didik lebih terangsang sehingga membuka pemahaman mereka dalam memahami materi yang akan diajarkan. B. Dengan penerapan model problem-based learning, peserta didik terlihat antusias, bersemangat, dan terlibat aktif dalam prosesnya. Peserta didik dalam kelompok tahu apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga semua peserta didik dalam kelompok terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. D. Hasil belajar peserta didik meningkat sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan kepala sekolah sangat antusias dan mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan, bermakna, serta hasil belajar yang memuaskan. Respon dari rekan guru sangat mendukung strategi ini, dapat menjadi motivasi dan contoh dalam melakukan pembelajaran demi tercapai tujuan pembelajaran. Respon dari peserta didik sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan penggunaan TIK atau TIPEK dalam kegiatan belajar. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penjabaran RPP yang lengkap dan detail serta penerapan pembelajaran sesuai RPP menjadi faktor utama keberhasilan strategi ini. Kemampuan guru dalam memanfaatkan media TIK atau TIPEK. Ketiga, ketersediaan sarana dalam penggunaan media TIK atau TIPEK. 4, dukungan dari rekan guru dan kepala sekolah. 5, bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong serta masukan dorongan semangat dari rekan-rekan guru hebat Latuhalat A. 6, kerjasama yang baik yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Adapun kekurangan dalam aksi 1 dan aksi 2 sebagai berikut.
Aksi 1, melewatkan salah satu tahapan pembelajaran yang sudah tertuang dalam RPP, yaitu mengawali pembelajaran dengan doa. Karena pertama kali melakukan PPL aksi, sehingga masih sedikit grogi, kaku dalam proses pembelajaran. C. Masih menggunakan bahasa Melayu Ambon dalam pelaksanaan pembelajaran. D. Pengelolaan waktu terutama ketika diskusi kelompok perlu lebih ditingkatkan. E. Pengelolaan kelas perlu ditingkatkan terutama dalam kegiatan diskusi sehingga anggota kelompok berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. F. Pengambilan video belum maksimal sehingga inti kegiatan tidak ditampilkan dengan menyeluruh. Kekurangan pada PPL Aksi 2 masih menggunakan bahasa Melayu Ambon. Pembelajaran yang saya dapat dari keseluruhan proses tersebut adalah kegiatan pembelajaran akan bermakna, terstruktur dan mendapatkan hasil yang diinginkan apabila direncanakan dengan sistematis dalam RPP. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang sudah terangkum dalam RPP. Penerapan model pembelajaran inovatif yang sesuai materi pelajaran dapat menjadi poin kunci dalam mengubah atmosfer belajar, melibatkan peserta didik dengan maksimal dalam proses belajar mengajar. Penguasaan guru terhadap aplikasi pembelajaran sangat penting, seperti Canva, dan juga penguasaan guru terhadap penggunaan TIK sangat penting, sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan akan tercapai dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih, sampai bertemu dalam kegiatan yang selanjutnya.